dulu. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas mengenai tes karakteristik pribadi. Soal tes karakteristik pribadi ini terdiri dari beberapa jenis soal. Yang pertama pelayanan publik, lalu jejaring kerja, kemudian sosial budaya, lalu profesionalisme, integritas, kemudian teknologi informasi komunikasi, dan juga anti radikalisme. Soal TKP ini tidak memiliki jawaban salah. Jadi semua pilihan jawaban pada soal TKP ini memiliki poin yang berbeda dari 1 sampai 5. Nah, untuk mendapatkan poin maksimal yaitu poin 5 pada setiap soalnya, teman-teman harus mampu menganalisis opsi atau pilihan jawabannya. Berdasarkan pengalaman aku di tahun 2019 lalu, pada setiap jenis soal TKP, misalnya untuk pelayanan publik, itu di atasnya sudah diberi judul pelayanan publik. Lalu untuk integritas juga nanti akan di atasnya ada judulnya integritas, kemudian profesionalisme, semuanya itu ada. Jadi untuk menjawab setiap jenis soal itu memiliki trik yang berbeda-beda teman-teman. Maka dari itu kita bisa melihat dari judulnya, apabila itu adalah pelayanan publik maka harus dijawab seperti ini. Lalu untuk integritas harus seperti ini. Jadi berbeda-beda triknya ya teman-teman. Dan untuk judul di atasnya itu sangat membantu kita dalam memilih jawaban. Semoga saja di tahun 2021 ini juga akan sama seperti 2019, di mana di atasnya dituliskan judul dari jenis soal TKP-nya. Oke, dari ke-6 jenis tes TKP tadi, pada video kali ini aku akan fokus untuk membahas mengenai soal pelayanan publik. Jadi untuk teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya teman-teman bisa mendapatkan trik dan tipsnya untuk mengerjakan soal TKP dengan jenis pelayanan publik. Oke teman-teman, kita simak video berikut ini. Baik, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di sini aku mau memberitahukan kepada teman-teman tentang pasal 38 Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 mengenai pengadaan calon aparatur sipil negara. Di sini disebutkan tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, kata kuncinya pada soal pelayanan publik ini adalah keramah tamahan. Kita sebagai pelayan publik harus berperilaku ramah tamah terhadap masyarakat, atau dalam hal ini adalah pelanggan ya teman-teman, saat kita bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Jadi usahakan dalam memilih jawaban untuk soal pelayanan publik ini, pilih yang kita sebisa mungkin membantu orang lain, ataupun kalau kita tidak bisa membantunya secara langsung, setidaknya kita membantu secara tidak langsung. Jadi intinya kita bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Budi adalah seorang ketua kelas. Ketika ia membacakan tugas dari guru, ada seorang teman yang datang terlambat karena berlatih untuk persiapan lomba dan memaksa untuk dibacakan ulang tugas tersebut. Sedangkan saat itu jam pelajaran tersebut sudah berakhir dan guru berikutnya akan masuk. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memberikan penjelasan agar temannya mau mengerti dan bersabar. Ini sudah menunjukkan sikap keramahan tapi belum membantu ya teman-teman. Lalu yang B, menyarankan untuk duduk di sebelah teman yang sudah menulis dengan lengkap. Oke, ini udah ada solusi.
Yang C mengatakan baik-baik pada temannya bahwa tugas nanti akan dibacakan ulang untuknya. Ini bisa juga ya teman-teman. Terus yang D, meminta temannya untuk mengikuti proses yang sedang berjalan. Nah, ini kurang sudah ramah tapi juga belum ada tindakan untuk membantu. Kemudian yang E, memarahinya karena sudah datang terlambat ke kelas. Ini sudah jelas tidak ya teman-teman, karena tidak menunjukkan sikap keramah tamahan. Nah, sekarang kita tinggal memilih antara opsi B dan opsi C, mana yang kira-kira merupakan jawaban yang terbaik sesuai dengan perilaku pelayanan publik. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B. Menyarankan untuk duduk di sebelah teman yang sudah menulis dengan lengkap. Jadi poinnya yang B5, C4, A3, D2, dan E1. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Karena bangun kesiangan, Aryo bergegas lari menuju bus umum yang sudah menunggunya. Tiba-tiba ada seorang nenek yang minta tolong untuk diseberangkan. Apa yang sebaiknya dilakukan Aryo? Ingat ya teman-teman, ini adalah soal pelayanan publik. Jadi, sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang. Jadi, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, tidak menanggapi karena takut ketinggalan bus. Ini jelas tidak menunjukkan sikap pelayan publik yang baik. Lalu yang B, memikirkan jawaban atas permintaan sang nenek. Ini juga tidak ya teman-teman. Yang C, meminta tolong orang lain untuk membantu menyeberangkan sang nenek. Ini bisa. Yang D, meminta sang nenek untuk meminta bantuan orang lain. Ini memberikan solusi tapi tidak membantu ya teman-teman, karena menyuruh nenek untuk meminta tolong kepada orang lain. Lalu yang E, mendengarkan saja permintaan sang nenek. Ini juga tidak teman-teman. Ini bukan mencerminkan sikap perilaku pelayan publik yang baik. Oke, jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, meminta tolong orang lain untuk membantu menyeberangkan sang nenek. Jadi ini secara tidak langsung kita menolong nenek itu dengan meminta tolong kepada orang lain. Urutan poinnya, pilihan C poinnya 5, lalu pilihan D poinnya 4, kemudian yang B poinnya 3, kemudian yang E poinnya 2, dan yang A poinnya 1. Selanjutnya soal nomor 3. Saat sedang dikejar deadline tugas yang sangat penting, datang seorang tamu yang meminta informasi suatu tempat di kantor kepada saya. Sikap saya adalah, ingat ya teman-teman, ini adalah soal pelayanan publik. Yang A, mengantarnya sampai ke tempat tujuan tamu. Yang B, menelepon tempat tujuan tamu dan memintanya untuk menjemput tamu di ruangan saya. Yang C, memberikan petunjuk arah ke tempat tujuan dan kemudian melanjutkan pekerjaan kembali. Yang D, mengajukannya sampai ia keluar dengan sendirinya dari ruangan kantor saya. Yang E, tetap fokus pada kerjaan dan meminta teman untuk mengantarkannya ke tempat tujuan. Kita lihat lagi soalnya teman-teman. Jadi tamu ini menanyakan informasi tempat yang masih di kantor saya. Jadi masih bisa saya mengantarkannya karena itu masih di sekitaran kantor dan tidak terlalu banyak membuang waktu. Beda jika tamu tersebut menanyakan tempat di luar kantor saya yang banyak menggunakan waktu. Jika saya mengantarkannya, maka bisa saja kita memberikan petunjuk arah kepada tamu tersebut. Mengingat saya sedang dikejar deadline tugas yang sangat penting ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A, mengantarkannya sampai ke tempat tujuan tamu. Urutan skor nilainya, yang A 5 poin, yang C 4 poin, lalu B 3 poin, E 2 poin, dan terakhir D 1 poin. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Saat saya sedang melakukan pelayanan di kantor, tiba-tiba datang seorang teman yang sudah sangat lama tidak bertemu dan tampaknya dia ingin bercerita banyak dengan saya. Sikap saya adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya karena saya ingin bertemu teman saya tersebut. B, meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. C, meminta teman saya tersebut menunggu sebentar. D, menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut. E, meminta teman saya tersebut
menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan. Ingat teman-teman, ini adalah soal tentang pelayanan publik. Jadi kita harus menjadi seorang pelayan publik yang baik. Kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Yang A, meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya karena saya ingin bertemu teman saya tersebut. Ini adalah bukan sikap pelayan publik yang baik ya teman-teman. Ini meninggalkan kewajiban kita saat bekerja. Lalu yang B, meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. Ini juga tidak teman-teman. C, meminta teman saya tersebut menunggu sebentar. Bisa jadi. D, menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut. Ini sangat salah ya teman-teman. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pelayan publik demi kepentingan pribadi. Kemudian yang E, meminta teman saya tersebut menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan. Nah, ini baru sikap seorang pelayan publik yang baik. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang E, meminta teman saya tersebut menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan. Urutan skor nilainya, 5 itu pada opsi E, 4 pada opsi C, 3 pada opsi A, 2 pada opsi B, dan 1 pada opsi D. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, ketika menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A, mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut pada atasan saya. B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan. C, mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D, menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut pada atasan saya untuk diatasi. Jadi urutan skor nilainya A itu 5, B 4, E 3, D 2, C 1. Oke teman-teman, itulah penjelasan aku mengenai soal pelayanan publik. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian dapat memahami, dapat terbantu untuk belajar mempersiapkan tes seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Semakin banyak yang tahu, maka akan semakin banyak pahala yang kalian dapatkan, sehingga itu dapat membantu membuka pintu rezeki kalian. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.